sejumlah daerah, harga daging sapi terus merangkak naik. Di Kota Bogor sendiri, harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilogram. Tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Kinder Joy ditarik dari pasaran. Memasuki hari ke-11 bulan suci Ramadan, pemudik mulai terlihat berdatangan di Terminal Bus Baranang Siang, Kota Bogor. PT Kereta Api Indonesia atau KAI kembali mengaktifkan kembali Kereta Api Bogor Sukabumi dengan tujuan Stasiun Paledang, Stasiun Cicurug. Saya Sundari Yusni Fauzia, Anda menyaksikan liputan 57 Vokasi TV. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sundari Yusni Fauzia dalam liputan 57. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, harga jual daging sapi di Pasar Plaza Bogor, Jawa Barat melambung tinggi mencapai Rp150.000 per kilogram. Nah, harga tersebut diprediksi pedagang akan bertahan hingga menjelang Lebaran. Memasuki bulan suci Ramadan, harga kebutuhan dan bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Plaza, Kota Bogor pada Kamis pagi, harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilogram, di mana harga sebelumnya Rp130.000 per kilogram. Menurut para pedagang, hal ini dipicu oleh kurangnya pasokan daging sementara permintaan masyarakat tinggi. 130.000. Sekarang jadi pas kemarin munggahan tuh sempat 150. Memang sekarang biasanya bulan Ramadan memang selalu naik ya Pak? Kenaikan. Kalau benar-benar sih sepi ya. Dari sananya telat kirimannya. Jadi pasokannya yang Kenaikan harga daging sapi Rp150.000 per kilogram ini diyakini para pedagang akan terus naik hingga menjelang Lebaran. Beralih ke berita selanjutnya, menyusul kebijakan dari sejumlah negara akibat diduga terkontaminasi bakteri Salmonella, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ikut menarik peredaran Kinder Joy dari pasaran. Terhitung sejak hari Senin, 11 April tahun 2022. Indonesia menjadi negara selanjutnya yang menarik peredaran produk makanan anak-anak asal Italia, Kinder Joy. Penarikan produk ini disebabkan oleh bakteri Salmonella yang diduga telah terkontaminasi dalam permen anak-anak ini. Badan Standar Makanan Inggris atau FSA mengatakan bahwa Kinder Joy memiliki hubungan potensial dengan bakteri Salmonella yang saat ini mewabah di Eropa. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa dan Otoritas Keamanan Makanan Eropa mengonfirmasi 150 kasus per tanggal 12 April yang terdeteksi di 9 negara. Sebelumnya, sudah ada 10 negara yang juga menarik Kinder Joy dari pasaran. Ke-10 negara tersebut adalah Belgia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Swedia, Amerika Serikat, Spanyol, dan Singapura. BPOM mengawal dan memastikan penghentian peredaran produk Kinder Joy yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. BPOM juga menghimbau bagi masyarakat yang masih menemukan produk Kinder Joy yang tidak terdaftar BPOM agar segera melaporkan ke BPOM melalui kontak center Halo BPOM. Sundari Yusni Fauzia, Vokasi TV, Kota Bogor. Pemirsa, memasuki hari ke-11 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, para pemudik terlihat mulai berdatangan ke Terminal Bus Baranang Siang. Nah, saat ini sudah tergabung bersama kita langsung dari Terminal Baranang Siang, reporter liputan 57 Karisa Rina. Karisa, bagaimana kondisi di Terminal Baranang Siang sekarang? Baik Sundari, saat ini saya sudah berada di Terminal Bus Baranang Siang. Memasuki hari ke-11 Ramadan, terpantau bahwa mulai banyak pemudik yang melakukan mudik lebaran lebih awal. Untuk itu, saat ini saya sedang ingin mewawancarai salah satu koordinator dari Terminal Bus Baranang Siang ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Yusa Mantra. Ya, saya sebagai petugas koordinator Terminal Tipe A Baranang Siang, Kota Bogor. Adapun untuk pemantauan daripada kegiatan Terminal Baranang Siang hari 11 bulan suci Ramadan,
kalau saya bilang masih landai-landai saja, namun ada kenaikan yang belum begitu signifikan. Baik, Jadi, Bapak. Ya, silakan. Untuk kenaikannya ini apakah sudah cukup signifikan atau cukup tinggi gitu, Pak? Belum. Jadi untuk sementara di Terminal Baranang Siang ada pemberangkatan jalur. Yang pertama jalur Trans Jabodetabek yang mungkin kita tahu ada di sebelah depan sana, dan pemberangkatan kedua untuk akap antar kota antar provinsi. Adapun yang ada kenaikan daripada jumlah penumpang itu di akap di antar kota antar provinsi, namun belum begitu signifikan. Walaupun kenaikan hanya saya bilang baru 10% dari seperti hari-hari sebelumnya. Baik, Bapak. Untuk alasannya sendiri kira-kira Bapak tahu nggak sih kenapa banyak masyarakat yang ingin mudik lebih awal ini? Kemungkinan karena kita tahu 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Jadi ada juga mereka yang tidak mudik di 2 tahun kemarin. Nah, adapun untuk tahun ini ada kemungkinan mereka banyak yang mau mudik, namun belum untuk pulang mudiknya belum kelihatan. Tapi memang kemarin kita pantau, kita cek lapangan, jadi mereka ada kemungkinan H-7. Mereka ada untuk arus balik ke kampungnya masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Oke, untuk saat ini saya sudah mewawancarai Pak Yusa, dan memang saat ini banyak pemudik yang lebih antusias karena menyambut Lebaran kali ini yang diizinkan untuk melakukan mudik Lebaran di tahun 2002. Untuk itu saya kembalikan ke studio. Beralih ke berita selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mengaktifkan kembali kereta api Bogor Sukabumi sejak minggu lalu 10 April 2022 dengan tujuan stasiun Paledang, stasiun Cicurug. Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai kereta api Bogor Sukabumi ini telah terhubung bersama kita langsung dari stasiun Paledang, Kota Bogor. Reporter Liputan 57 Eria Masdiani. Eria, bagaimana kondisi terkini kereta api Bogor Sukabumi sejak diaktifkan kembali? Baik, terima kasih Sundari melaporkan dari stasiun Paledang Kota Bogor yang baru saja diaktifkan kembali sejak 10 April 2020. Maka dari itu kita akan melihat perkembangannya yang telah tersambung dengan pengunjung, salah satu pengunjung dari KA Pangrango ini. Ya Mas, sebelumnya namanya siapa Mas? Ya, Sandi Afrijal ya, kalau lengkapnya. Mas baru pertama kali atau udah sering naik ke AP ini? Nah, ini baru pertama kali, soalnya baru beberapa hari yang lalu kan ada pembukaan dari media sosial, dari internet ya, dapat informasi dari situ. Jadi kan saya asalnya dari Jakarta Selatan ya dari rumah saudara juga, dan saya juga sedang berobat jalan di Rumah Sakit Ciptomankusumo ya, Jakarta Pusat. Jadi ada informasi dari internet, jadi saya langsung ke sini pas pulang dari stasiun Bogor, saya turun langsung ke sini gitu. Bagaimana sih Mas tanggapan baru dibukanya KA stasiun Pangrango ini? Untuk pembukaannya sih ya, kalau menurut saya sih ini tempatnya menarik ya, bagus gitu ya, lebih apa sih ya, strategis lah masuknya juga. Lebih mempermudah ya Mas? Ya, lebih mempermudah sih. Ya, baik, terima kasih ya Mas. Baik pemirsa, jadi KA Pangrango ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para penumpang yang akan menaiki KA Pangrango ini dari stasiun Bogor ke stasiun Sukabumi. Baik, terima kasih dari melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Sundari Yusni Fauzia mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Liputan 57 di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Lain kali lebih hati-hati lagi ya Kak. Iya, selain ramainya lalu lintas yang harus kita perhatikan, kita juga harus hati-hati dengan kemungkinan tingkat kriminalitas yang bisa terjadi. Oh iya Kak, maaf ya, aku tadi nggak merhatiin jalan sekitar. Lain kali aku bakal lebih hati-hati kok. Makasih ya Kak.
Selamat siang pemirsa Liputan 57, kembali menemani siang Anda dengan menyajikan sejumlah informasi terkini, aktual dan terpercaya. Bersama saya Muhammad Fasya, berikut beberapa informasi di siang hari ini. Sabila Rizaldi atau yang biasa dipanggil Abil, salah satu alumni IPB jurusan Ekowisata yang sukses membangun usaha di bidang produksi dan supplier kopi karena kecintaannya terhadap kopi sejak duduk di bangku kuliah. Saya berkesempatan langsung untuk mengunjungi dan bertemu dengan saudara Abil, selengkapnya dari Liputan 57. Halo Sobat 57, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kelana Roaster. Ini merupakan salah satu tempat usaha pembuatan biji kopi yang berkualitas. Nah, pemiliknya Bang Abil itu ingin membudidayakan perkopian di Indonesia. Tunggu apa lagi? Mari kita ikuti kesehariannya dari Bang Abil. Nama gue Sabila Rizaldi, biasa dipanggil Abil, gue asal dari Cirebon. Usaha gue berdiri tahun 2019 di bidang produksi kopi untuk penyuplai kedai-kedai kopi, coffee shop, cafe and resto sih. Lebih ke produksi aja. Sebenarnya gue nggak ada kepikiran soal ini sih ya, tapi seiring berkembangnya waktu, terus banyak banget peluang di situ. Terus di sisi lain gue waktu itu penelitian di Sumatera tentang agrowisata kopi. Nah dari situ gue mulai kayak tertarik di bidang kopi sih. Mulai dari kok seru gitu, bercocok tanamnya seperti apa, terus ternyata kopi banyak-banyak rasanya gitu. Akhirnya gue di situ mulai tertarik tuh di kopi. Untuk kopi sendiri 2016 ingat waktu gue SMA lulus, kopi belum terlalu menjamur ya, kayak masih orang kebanyakan nongkrong di warkop-warkop biasa gitu. Nah, sejak gue lulus SMA, nah baru disitulah mulai industri kopi sangat berkembang, mulai dari warung-warung kopi kecil di pinggir jalan, terus street coffee, terus rumah yang dibuat sedemikian rupa untuk membangun coffee shop gitu. Nah dari situ udah melihat kayak, 2 tahun atau bahkan 5 tahun mendatang coffee shop bakal menjamur di kota-kota besar gitu sih. Pada saat awal gua sebenarnya nggak kepikiran untuk modal berapa, terus konsepnya seperti apa. Yang gue pikirin cuma satu sih, gue pengen bertahan hidup di kota orang. Nah dari situ gue coba untuk memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Pada saat awal itu 7 juta gue modal, cuman belanja bahan baku, gue masih jasa roasting orang, mau minta jasa. Terus akhirnya dari situ mulai itu gue dapat customer 1-2, akhirnya mulai dari situ berkembang lah bisnis gue di bidang kopi gitu. Kurang lebih sebulan gua ya sekitar rata-rata 20 juta sampai 40 juta sih untuk 1 bulan. Suka duka produksi kopi khususnya di bisnis gua sebenarnya yang pertama saingan nggak terlalu banyak ya, itu plusnya. Cuman dukanya gua agak sedikit bosan sih sebenarnya. Activity gue kayak ya monoton di situ-situ aja, kayak roasting kopi, terus gue ketemu klien, terus gue produksi dan lain sebagainya, kayak monoton. Cuman kayak menurut gue masih bisa akalin dengan hal-hal yang penting gue suka aja, karena memang itu hobi gue. Ya udah tinggal gue jalanin aja sih sebenarnya. Impian gue sebenarnya ingin mesejahterakan para petani ya di luar kota gitu, khususnya untuk di desa-desa, karena mereka sangat sulit untuk aksesnya gitu kan. Untuk akses apa? Mulai dari akomodasi, terus keuangan. Nah mereka ini harapan kami lah di kota ini sendiri. Nah selain itu gue punya impian pengen punya pabrik kopi sendiri sih. Ya seperti brand-brand besar lah. Tips dari gue sendiri, kalau untuk yang menempuh pendidikan, ya lo kerjain dulu pendidikan lo, terus jangan lupa sama lingkungan lo, circle lo yang dimana suatu saat pasti bakal membutuhkan lah.
Nah dari situ lu coba untuk ngebuat circle memang yang lebih bermanfaat lah. Mumpung masih muda, ya kalau gagal ya gue bisa bangkit lagi, itu aja sih. Kalau gagal dalam materi ya gue cari lagi, itu aja. Jadi menurut gue itulah yang terpenting adalah mental nomor satu. Jadi kalau gagal ya lu bangkit lagi aja. Lagian masih muda, ya udah, lu masih banyak umur. Meskipun umur nggak ada yang tahu, tapi seenggaknya ya berusaha dulu lah gitu. Nah Sobat 57, tadi sudah kita ikuti keseharian dan juga sedikit cerita hidup dari Bang Abil selaku usahawan muda di bidang kopi nih. Kita bisa mengambil inspirasi dari cerita hidupnya dan juga tadi kita dapat tips nih dari Bang Abil untuk menjalankan usaha. Semoga kisah hidupnya dan juga tadi tipsnya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai bertemu di lain kesempatan, saya Fasya pamit undur diri. Terima kasih. Best Farming adalah tempat lahan pertanian seluas 400 meter persegi yang menyediakan tanaman hias, hidroponik, dan juga sayur-sayuran. Terletak di Jalan Pinang, Semplak, Kota Bogor, Jawa Barat. Rekan saya, reporter Eria Masdiani sudah berada di lokasi. Berikut liputannya. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Eria Masdiani di Jalan 57. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai pertanian nih milik Bapak Widodo yang ada di Semplak, yaitu Best Farm. Untuk tahu lebih lanjut, ayo ikut aku. Best Farming adalah sebuah lahan pertanian di tengah kota Bogor yang menyediakan tanaman hias, hidroponik, dan sayuran. Berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi luasnya, Best Farming tak hanya menjual aneka tanaman saja, melainkan mengadakan pelatihan bagi orang-orang yang tertarik dalam bidang pertanian. Best Farming terletak di Jalan Pinang 6 nomor 50 RT 8 RW 7, Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Asli dari Tulungagung, Jawa Timur. Luasnya 400 meter persegi, ya. Itu memang kebun tanaman hias, tapi dikembangkan ke kebun hidroponik gitu. Ya ide awalnya sebetulnya urban farming ini sekarang di masa pandemik ini kan menjadi boom ya. Ketika pandemi orang kan malas untuk keluar rumah ya. Biasanya orang itu berkebun di rumah. Nah ini memang kami bikin ketika sebelum pandemi, yaitu 2019. Begitu pandemi boom kan tanaman hias kan, sehingga kami kembangkan tanaman hias. Setelah itu baru terpikir kalau orang taman hias itu pengen belajar hidroponik itu akan lebih powerful, sehingga saya kembangkan hidroponik. Jadi hidroponik 2 tahun yang lalu kita hidroponik. Jadi ini pengembangan dari urban farming. Orang selain nanam tanaman hias, orang pengen menjaga sayur untuk dirinya sendiri, sehingga sayuran ini menjadi alternatif untuk urban farming. Itu pandemi kan orang pengen menyediakan sayur di rumahnya sendiri. Jadi akhirnya saya kembangkan ke hidroponik, dan ini ternyata menarik sekali bagi para ibu-ibu, anak-anak sekolah, tempat tani, itu menarik menurut mereka. Nah, sekarang kita udah ada di perkebunan milik Bapak Widodo yang ada di Semplak nih. Di sini tuh banyak banget tanaman, mulai dari hidroponik sampai ke tanaman hias. Kalau buat tahu lebih lanjutnya, ayo kita lihat-lihat. Ketika pandemi, omset itu bisa 2 kali lipat, jadi naik 100%, 2 kali lipat ya. Jadi ini luar biasa kalau kita sampai kewalahan untuk melayani ketika pandemi, karena orang semua pengennya nanam di rumah, tanaman hias. Nah ini perawatan ini termasuk fikosnya, ada tenaga, ada
sarananya pupuk dan lain, ya tenaganya ya 3 juta per bulan, ada lagi perawatan yang lain, mungkin sekitar 5 juta. Ya saya orang pertanian ya, saya IPB, ya harus tahu kan. Ya, ini pertanian itu biasanya dikonotasikan dengan kotor, dengan tanah, tapi dengan hidroponik itu kan tidak nyentuh tanah. Jadi ini kemarin ada sekolah internasional dari Cibubur, enjoy banget, dia baru tahu bertanam itu tidak harus dengan tanah, ternyata dengan hidroponik. Dan itu saya lihat mereka antusias ya, sekolah ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, itu sangat antusias menyambut pertanian ini, pertanian hidroponik. Jadi ke depan ini anak-anak bisa mengembangkan bisnis sekolah dan mengembangkan skala bisnis, karena ini pertanian yang termasuk pertanian semi modern ya, semi modern. Nah, mahasiswa harusnya mulai melirik pertanian hidroponik ini, karena ini pertanian yang di seluruh dunia itu sudah dikembangkan di seluruh dunia. Jadi jangan ketinggalan dengan Amerika. Nah, itu dia informasi yang saya dapatkan dari Bapak Budi Widodo, pemilik Best Farm, terkait tanaman hidroponik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Eco Art Park Sentul City, salah satu tempat hits dan destinasi wisata kuliner yang berada di Kabupaten Bogor, kini menjadi wisata favorit bagi banyak masyarakat. Reporter Sundari Justin Fauzia akan mengajak Anda berkeliling Eco Art Park yang berlokasi di Sentul untuk melihat keragaman wisata favorit ini. Berikut liputannya. Jadi hari ini aku Sundari Justin Fauzia atau yang biasa dipanggil Ayi bakal nemenin kalian di acara jalan 57. Nah teman 57, kalau sore-sore gini enaknya kita jalan-jalan gak sih? Ya kan? Tenang teman 57. Jadi aku sekarang udah berada di salah satu tempat hitsnya Sentul City, yaitu di Eco Art Park Sentul City, Pasar Apung. Teman 57, jadi hari ini kita mau lihat apa aja sih yang ada di sekitaran Eco Art Park Sentul City ini. Jadi buat kalian yang penasaran, Eco Art Park Sentul ini adalah sebuah taman wisata ya, yang berada di salah satu perumahan Sentul City. Tapi tenang, masyarakat umum juga bisa masuk dan tanpa biaya. So, teman 57, ikuti aku jalan-jalan yuk! Jadi sekarang aku udah berada di depan food court dari Eco Art Park Sentul City ini. Nah, di sini kalian bisa nyobain semua makanan dari yang tradisional sampai yang internasional. Soal rasa jangan diraguin lagi, udah pasti enak dong. Aku yang jamin. Nah, teman-teman 57, jadi selain di sini terdapat makanan yang enak-enak, di sini juga terdapat wahana permainan yang sangat menarik bagi keluarga, yaitu yang bisa kalian lihat di belakang aku ini. Ada wahana permainan bebek air, tapi for your information, wahana ini dapat beroperasi hanya sampai setengah 6 sore saja ya guys. Tapi gimana sih buat anak-anak yang gak berani naik wahana air, ya gak sih? Pasti ada kan anak-anak kayak gitu. Nah, tenang aja teman-teman 57. Jadi di sini itu selain menyediakan wahana bermain bebek air, di sini tuh juga menyediakan wahana bermain yang lain juga yang sangat kids friendly. Gimana tuh? Ya, yang seperti kalian lihat di belakang aku ini. Nah, teman-teman 57, kalau tadi kita udah melihat permainan atau wahana-wahana yang berada di Eco Art Park Sentul City ini, sekarang aku udah berada di jembatan yang ada di Eco Art Park Sentul City ini. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh pemandangannya tuh sangat indah, apalagi cocok banget buat kalian yang suka foto-foto cantik.
Wah, nggak kerasa udah malam begini kalian tetap setia nemenin aku dari awal sampai akhir ngelilingi Eco Park Art Sentul City ini. Dan sekarang aku Sundari Yusni Fauzia bakal pamit undur diri. Tetap saksikan Jalan 57 setiap hari Sabtu di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang menuju sore hari ini. Saya Muhammad Fasya beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. The Original Coffee. Now, from home. Taste the original coffee. Kelana Roasted.